Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang peremajaan angkutan umum. Ya Dika, seperti kita tahu nih, beberapa waktu lalu sering kita mendengar ada banyak sekali laka lantas yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sebenarnya banyak faktor mengapa terjadi laka lantas. Salah satunya mungkin adalah armadanya atau angkutannya yang memang kurang layak tidak layak atau kurang perawatan. Kalau menurut Dika seperti apa? Itu juga, tapi mungkin juga oknumnya ya yang sering ugal-ugalan. Jadi kenyamanan kita terutama untuk menaiki angkutan umum sebenarnya harus diperhatikan. Jadi kan kalau banyak yang naik angkutan umum juga macet juga nggak terlalu ini ya di Jakarta Iya, betul sekali ya. Memang sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa sedang terus melakukan upaya untuk melakukan peremajaan angkutan umum. Tidak hanya Transjakarta nih Dika, tapi juga Kopaja dan juga Metro Mini terus didorong untuk segera melakukan peremajaan. Karena di jalanan Jakarta sekarang ini ada sekitar 45.000 lebih unit yang usianya di bawah 10 tahun. Tapi yang usianya di atas 10 tahun itu ada sekitar 39.000 lebih. Wow. Hampir 40.000 unit. Oleh karenanya memang peremajaan itu harus segera. Jadi cuma sekitar 10%-nya ya kira-kira ya? Sekitar 10% ya. Berarti memang harus segera dilakukan peremajaan. Nah, untuk membahas bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya untuk meremajakan angkutan umum di DKI Jakarta, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Andriansyah selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau lebih lanjut tentang bagaimana kemudian peremajaan angkutan umum ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Bus kota adalah salah satu angkutan umum di DKI Jakarta yang diandalkan sebagai transportasi publik yang menjadi sarana mobilisasi warga yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kenyamanan serta keamanan penumpang menjadi hal yang diinginkan setiap penggunanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Namun sayang, kondisi bus kota seperti Metro Mini dan Kopaja yang beroperasi sekarang ini terbilang tidak cukup layak. Pasalnya masih banyak ditemukan fasilitas di dalam bus kota yang tidak terawat. Seperti yang terlihat di Terminal Blok M Jakarta Selatan ini, masih banyak Metro Mini dalam kondisi tidak layak, seperti kaca yang sudah pecah, kursi yang sudah sobek, ban yang sudah tidak layak pakai, serta gas buangan berwarna hitam yang menyebabkan polusi udara. Selain itu, masih pula ditemui pengemudi yang tidak taat peraturan dalam mengendarai bus, seperti ngetem dan ugal-ugalan, juga menambah daftar ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang. Walaupun tarif kendaraan umum bus kota sudah sangat terjangkau bagi masyarakat, namun rasa aman dan nyaman yang diharapkan belum sepenuhnya terrealisasi. Ya ini kalau kita lihat, aduh ngeri banget ya. Ngeri ya, dan mungkin rasanya juga kurang nyaman. Tapi ini makanya dilakukan satu terobosan baru nih oleh peremajaan. Oke, kita langsung ke Pak Andriansyah. Halo Selamat Pak Andri. pagi Pak Andri, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Pak Andri, ini menurut Perda Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 51, angkutan umum itu harus layak dan ramah lingkungan. Nah, sebenarnya kondisi di Jakarta itu seperti apa angkutan umum sekarang ini? Ya memang dalam pasal tersebut di samping juga mengatur masalah layak dan nyaman kendaraan angkutan umum, juga mengatur tentang pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau tanya ya para pemilik maupun supir, mereka tahu bahwa 10 tahun angkutan umum itu harus segera diremajakan. Nah, ya kita nggak ngerti kenapa ini masalah ini kok nggak bisa dieksekusi. Nah, dengan kejadian-kejadian yang tadi Mas Mbak sampaikan terjadi kecelakaan, nah inilah momentum untuk memaksa harus melaksanakan undang-undang itu. Nah, kita di sini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya sudah mempunyai solusi untuk mengatasi masalah itu. Nah, memang alasan daripada pemilik atau pengusaha angkutan umum terkait masalah modal. Sebenarnya nggak fair juga. Karena kalau kita lihat itu banyak sekali angkutan umum itu yang sudah di atas 20 tahun, 30 tahun. Kalau seumpamanya kita hitung-hitungan dagang, cuma tinggal untungnya doang gitu loh. Modalnya udah nggak berasa lagi ya? Sebenarnya tidak boleh lagi dinolak. Dia harus melakukan peremajaan. Nah, sekarang inilah mau tidak mau kita harus paksa. Ya, kita lakukan penertiban, ya. Karena apa? Karena kita sekarang ini sudah tidak bisa bertoleransi lagi tentang kepada keselamatan. Keselamatanlah yang menjadi ya pokok permasalahan masalah transportasi. Baik, ini kalau sampai berlarut-larut sampai ada yang usianya 20 tahun, padahal kan batasnya 10 tahun, sebenarnya pengusaha pun tahu gitu. Apakah tidak diatur atau tidak ada sanksi untuk kelalaian semacam ini? Oleh karena itu,
ya mau tidak mau sanksi tegas yang harus kita lakukan. Yang pertama ya kita lakukan penertiban apabila kedapatan, ya apalagi dia tidak melakukan uji kir. Sebenarnya kalau kita juga mau fair, ya kita lihat perbandingan dengan negara-negara di luar. Sebenarnya banyak juga negara-negara seperti Jepang begitu, usia kendaraannya 20 sampai 30 tahun juga masih sehat. Tapi dengan ketentuan dia harus dirawat, ya harus diawasi gitu. Namun kan mohon maaf ya pola pikir kita itu belum sampai ke sana. Nah, mau tidak mau, nah saat inilah yang menjadi momentum, mau tidak mau kita harus tertibkan, kita kandangin. Kita kasih tahu, ya, Anda tidak boleh lagi, silakan. Nah, ini mau di-scrap, mau dihancurkan, ataupun di balik nama dalam arti kata yang tadinya plat kuning menjadi plat hitam, biasanya tuh dijual ke daerah-daerah lain, ya, untuk direkondusi, ya, kendaraan tersebut untuk biasanya angkutan barang seperti itu. Nah, jadi sekarang ini memang harus dipaksa. Makanya kita selalu melakukan penertiban. Ya memang resikonya ya banyak sekali penolakan-penolakan ataupun demo-demo sana sini gitu. Akan menimbulkan konflik. Tapi itu memang harus dilakukan. Nggak masalah. Ya? Karena keselamatan tidak bisa dibuat dengan apapun. Betul, ya, Pak, ya? karena udah nggak ada mau kapan lagi gitu loh. Kalau sumpamanya entar mau kapan lagi. Sekarang ya resiko apapun yang terjadi ya kita hadapi aja. Oke, ini memang salah satu tindakan nyata dari Dishub ya untuk melakukan peremajaan terhadap angkutan umum di Jakarta. Nah, kira-kira sampai sejauh ini sudah berapa persen Pak yang sudah terremajakan? Sebenarnya semenjak ya saya menjadi Kadishub terus terang saja belum ada laporan. Ya yang baru laporan ya baru ya mohon maaf ya kelas taksi, bajai gitu. Tapi untuk angkutan umum sendiri, angkutan umum kan dibagi tiga nih. Ada angkutan besar, nah di situ yang main kayak Maesari, PPD, Sinar Jaya, Biang Lala gitu kan. Nah ada angkutan sedang, nah di situ ada Metro Mini, Kopaja, Koantas, Kopami, Dian Mitra. Nah ada angkutan kecil, ya kayak angkutan-angkutan lingkungan tuh seperti KWK, Mikrolet. Nah terus terang saja, ya sampai saat ini ketiga armada ini belum ada yang melaporkan dia melakukan peremajaan. Oleh karena itu, saya katakan ya mungkin biar mereka juga dengar, lihat di sini, ya saya akan paksa dia harus melakukan peremajaan. Ya tinggal nanti step by stepnya silakan. Yang penting ada upaya dulu, ada startnya dulu, bagaimana peremajaan ini dilakukan gitu. Oke, ada deadline atau batas waktu? Mungkin nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.